Kalau kita sebut Nabi saya, itu memang tugasnya misinya hanya untuk Bani Israel. Bani Israel. Di Bible, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan datang ke bangsa Israel saja. Ada dalilnya Al-Quran. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kalian. Al-Quran, Bible menyatakan Sama. itu sama. Berarti semua sabdanya di situ hanya berlaku untuk Bani Israel. Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan di luar Yahudi, ya saya katakan aku hanya untuk Bani Israel. Nabi Isa menyatakan bahwa kamu hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Dan itu di mana kita bisa lihat? Matius juga Ya. ada. Ya. Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan 6. Ya. Ya, itu dia sebutkan begitu. Hmm. Malah juga di Matius pasal 15 ayat 24. Jadi dakwahnya Yesus itu yang mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Israel, ya. Tapi Betul. Paulus menyatakan dia untuk seluruh dunia. Ya. Anda pernah dengar nggak sih soal argumen yang bilang kalau misi Yesus itu sebenarnya cuma buat bangsa Israel aja? Nah, ini klaim yang sering banget muncul, dan biasanya dasarnya itu dari satu ayat yang kedengarannya kuat banget. Hari ini, kita bakal bedah argumen ini, dan kita lihat bareng-bareng, apa benar klaim itu sesuai dengan gambaran besarnya. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia ayatnya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas banget, spesifik, dan kedengarannya eksklusif sekali kan? Kalau kita berhenti di sini aja ya, kayaknya kasusnya udah selesai. Misi Yesus cuma buat satu bangsa. Tapi, apa benar ceritanya sesimpel itu? Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari penelusuran kita kali ini. Apa benar misinya memang terbatas itu? Argumen yang akan kita ikuti justru bilang, enggak. Dan kuncinya ternyata ada di konteks. Buat nemuin jawabannya, kita nggak bisa dong cuma lihat satu pohon, kita harus lihat keseluruhan hutannya. Oke, langkah pertama, kita harus cari petunjuk di dalam kitab yang sama, yaitu Injil Matius. Logikanya sederhana kan? Sebuah pernyataan itu nggak bisa dipahami sepenuhnya tanpa lihat apa yang diomongin sebelum dan sesudahnya. Coba kita lihat, apa aja yang bisa kita temukan di sana? Nah, langsung ketemu nih yang menarik. Jauh sebelum pernyataan eksklusif di pasal 15 tadi, ternyata di pasal 10, Yesus udah nyinggung soal misinya yang bakal menjangkau bangsa-bangsa lain, alias kaum non-Yahudi. Ini petunjuk awal banget loh kalau cakupan misinya itu kayaknya jauh lebih luas dari yang kita kira. Dan argumennya nggak berhenti di situ. Penulis Injil Matius ini melakukan sesuatu yang penting banget. Dia menghubungkan Yesus dengan nubuat kuno dari kitab Yesaya. Coba deh lihat perbandingannya. Di kiri itu janji dari ratusan tahun sebelumnya tentang seorang hamba yang bakal jadi harapan buat bangsa-bangsa. Nah, yang di kanan itu cara Matius melihat Yesus menggenapi janji itu. Ini nunjukin kalau ide misi universal ini bukan ide baru, tapi udah jadi akar dari keseluruhan ceritanya. Makin jauh kita baca Injil Matius, polanya makin jelas. Di pasal 24, Yesus sendiri yang bilang secara gamblang, Injil ini bukan cuma buat satu tempat, tapi buat seluruh dunia, sebagai kesaksian untuk semua bangsa. Wah, argumen buat misi universal ini jadi makin kuat kan? Dan ini dia puncaknya. Klimaksnya, perintah terakhir Yesus kepada para muridnya, yang kita kenal sebagai amanat agung. Perintahnya ini udah nggak bisa lebih jelas lagi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di sini semua batasan seolah-olah hilang gitu aja. Perintah ini secara eksplisit sifatnya global untuk semua bangsa. Jadi gimana cara kita nyatuin ini semua? Kok bisa Yesus bilang hanya untuk Israel, tapi di sisi lain nyuruh misinya buat semua bangsa? Nah, argumen ini nawarin solusi yang elegan, interpretasi dua fase. Fase pertama, pas Yesus ada di bumi, fokusnya memang ke Israel, ahli waris perjanjian. Fase kedua, setelah kebangkitannya, barulah misi itu diperluas ke seluruh dunia lewat para murid. Jadi kalimat hanya untuk Israel itu benar, tapi cuma untuk fase pertama, bukan gambaran utuhnya. Nah, disinilah argumennya jadi, wah benar-benar nggak terduga. Setelah membangun kasusnya dari dalam Injil, sumber ini kemudian beralih ke Al-Quran. Bukan buat menentang loh, tapi justru buat cari dukungan lebih lanjut bagi klaim misi universal Yesus. Menarik kan? Oke, sebelum kita lanjut, ada satu kata kunci dari bahasa Arab yang perlu kita pahami. Nas, artinya simple, umat manusia atau orang-orang secara keseluruhan. Ingat ya kata ini, nas, karena ini bakal jadi penting banget di bagian selanjutnya.
Dan disinilah argumennya jadi keren banget. Al-Quran kan mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai petunjuk bagi nas, umat manusia. Itu keyakinan dasar dalam Islam. Tapi coba perhatikan, Al-Quran pakai kata yang sama persis buat mendeskripsikan Injil, petunjuk bagi nas. Logikanya gini, kalau nas artinya universal buat Al-Quran, ya harusnya artinya sama dong buat Injil. Dan ini nggak berhenti di kitabnya aja, tapi juga ke sosok Yesus sendiri. Menurut Al-Quran, Yesus itu tanda bagi manusia, nas, dan bahkan tanda bagi seluruh alam. Wah, bahasanya universal banget kan? Nggak terbatas buat satu kelompok atau wilayah aja. Dari sudut pandang Al-Quran, signifikansi Yesus itu jelas-jelas global. Dan inilah kesimpulan akhirnya. Argumen ini nyatuin dua dunia. Pertama, dengan melihat konteks lengkap dari Injil Matius itu sendiri, dan kedua, yang mengejutkan dengan melihat gimana Al-Quran menggambarkan Yesus dan misinya. Dari kedua sudut pandang ini, argumen tersebut menyimpulkan satu hal. Misi Yesus pada intinya adalah untuk seluruh umat manusia. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.